Nah, jadi GPS-nya itu peletakannya di soket OBD ini ya teman-teman ya. Jadi sangat gampang. Ini kita nggak perlu potong-potong kabel teman-teman. Nih ya. Jadi ini colok aja udah selesai gitu. Nah di sini ada ininya nih untuk naruh SIM cardnya teman-teman. Nih, jadi SIM cardnya di sini. Dan dia ini kalaupun kecabut masih ada baterainya dikit ya, makanya masih nyala tuh. Dan ini juga bisa disetting indikatornya. Ketika GPS dicabut nanti ada warning, itu tinggal kalian setting aja di aplikasinya. Yang jelas ini ketika dicabut nggak langsung mati teman-teman, masih ada baterainya. Dan SIM cardnya pakai yang micro SIM card itu ya, yang kecil. Seperti itu teman-teman. Ini bahannya ya standar aja sih, plastik kayak gini doang teman-teman. Nih. Jadi nggak perlu ke teknisi teman-teman. Ini langsung bisa dicolokin gini aja nih. Nih. Tuh ya. Langsung colok aja di mana soket OBD kalian, ya udah taruh di situ aja teman-teman. Ya memang kelemahannya ini mudah dicabut ya. Tapi ada kelebihannya juga, mudah dipasang gitu teman-teman. Dan mudah dipindahkan juga ke mobil yang lain. Misalnya mobil kita ada beberapa. Udahlah ganti-gantian pindahin mobil satu ke mobil dua, nih sangat mudah dipindahkan teman-teman. Karena kita nggak eh, potong-potong kabel ya, dan nggak merusak sistem kelistrikan mobil. Seperti itu. Dan untuk setting-settingnya dari pembelinya, username udah dapat, password udah dapat, SIM card udah diaktifin. Jadi tinggal colok, tinggal login ke aplikasi, udah beres. Tinggal paling kalian ganti passwordnya aja. Jadi sellernya juga sangat kooperatif ya. Pokoknya datang tinggal pakai teman-teman, gak usah setting-setting segala macam. Nah jadi guys, ini kita bisa lihat ya pergerakan secara real time. Mobil sedang bergerak kemana, arah mana, nih bisa kelihatan semua teman-teman. Seperti contohnya ini, selagi ada sinyal di SIM card mobilnya, kita bisa pantau pergerakannya teman-teman secara real time, bergerak seperti ini ya. Ini dia. Lalu di bawahnya ini ada berbagai macam menu. Pertama unit, di sini ada banyak menu nih teman-teman ya, banyak sekali. Pertama kita lihat ini statistik perjalanan teman-teman, jam berapa dan seterusnya. Misalnya ini kita mau lihat nih ya, yang ini nih. Nih kita bisa lihat berapa kilometernya, durasi perjalanannya, kecepatan maksimal, rata-rata kecepatan kita bisa lihat. Ini baru kita scoring teman-teman. Nah di sini ini kita juga bisa lihat teman-teman, seperti animasi perjalanannya ya, tuh bisa terpantau seperti itu. Atau kita bisa juga lihat nih. Nah, di sini kelihatan nih ada garis hijau, garis kuning, nanti ada garis merah. Nah, ini kecepatannya teman-teman. Jadi kalau kecepatannya semakin melaju, dia mungkin warnanya akan merah. Ini ada indikatornya. Nanti kita lihat ya. Tuh. Masih di menu unit, kita juga bisa lihat tripnya ini teman-teman. Ya, pergerakan tripnya seperti ini kita bisa lihat. Lalu ada menu trip di sini. Menu trip ini kita bisa lihat harian ataupun per tanggal. Di sini kita bisa lihat teman-teman. Per jamnya juga kita bisa lihat. Peta perjalanan, jarak. Kita bisa lihat yang hari kemarin atau per tanggal, ini kita bisa lihat semua. Nah, di bagian atas ini ada warna biru, warna hijau. Warna biru ini adalah parking teman-teman. Jadi jam. Kalau hijau dia jalan. Ya. Jadi kita lihat sehari itu mobil berapa lama bergerak, berapa lama parkirnya. Lalu subscription, jadi aplikasi ini berbayar teman-teman ya. Ini teman-teman bisa pilih paketnya mulai dari 17.000 sebulan sampai dengan 370.000 sebulan. Ini bisa teman-teman pilih bayarnya pakai di Play Store. Ini notifikasi aja teman-teman. Lalu di bawah ada geofence. Geofence ini kita bisa atur, misalnya kita mau set areanya, jika keluar dari area ini maka ada warning ke kita. Jadi mobilnya keluar dari area yang sudah kita tetapkan. Ini kalau kita mau tambah. Lalu ada statistik teman-teman. Statistik ini kita bisa lihat baik harian, mingguan ataupun bulanan. Di sini kita bisa lihat jam berapa mobil itu berjalan dan berapa kilonya nih. Ya. Misal kita lihat 7 hari. Nah, ini statistik 7 hari teman-teman. Tanggal berapa, jalan berapa kilo dan seterusnya. Ataupun statistik di 30 hari kita bisa lihat teman-teman.
Di bawah ada engine hours, tapi engine hours ini dia tidak terkoneksi ya, atau kenapa nih. Seperti itu teman-teman. Lalu di bawah ada maintenance, mileage counter, saya rasa tidak terlalu penting teman-teman ya. Kita mau lihat sudah berapa jauh perjalanannya gitu ya. Tapi yang untuk engine hour tadi nggak bisa teman-teman, nggak nyambung. Ini timeline ini kita bisa lihat, misalnya kita pilih tanggalnya berapa gitu ya, misalnya tanggal 10 Januari kemarin. Nah di sini warna biru ini parking, jadi mobil berhenti teman-teman. Kalau yang warna hijau dia jalan nih, trip ya. Ini kita bisa lihat timelinenya jam berapa, berapa kilo jalannya, berapa lama berjalannya, kecepatan maksimum, minimum, rata-rata. Ini kita bisa lihat secara timelinenya teman-teman. Lalu mungkin sisanya menu-menu setting ya teman-teman ya. Kita bisa pilih mapnya mau bentuk seperti apa, kita bisa pilih sessionnya. Kalau kita login di perangkat lain, user setting ya admin seperti biasa teman-teman. Setting notifikasi ya, bisa kita custom semua untuk setting notifikasinya. Lalu ada logoutnya seperti biasa teman-teman. Nah aplikasi ini kita bisa konekkan juga teman-teman dengan Telegram ya. Jadi ketika mobil berjalan, mobil berhenti, itu notifikasinya masuk ke Telegram seperti ini. Jadi ini Telegramnya teman-teman. Jadi ini nanti akan ada notifikasi ya. Misalnya kita contoh di sini, sejak mobil berjalan dia akan kirim notifikasi gitu ya. Terus sejak mobil berhenti dia akan kirim notifikasi. Jadi ketahuan nih jaraknya dari A ke B, berapa kilometernya, durasinya, kecepatannya, ketahuan nih seperti ini nih. Ya, jadi dia akan mengirimkan notifikasi. Kita bisa lihat petanya nanti dari perjalanannya sudah kemana saja. Jadi ini nanti dihitung sejak mesin hidup sampai mesin mati. Dia ngirim record perjalanannya teman-teman. Nih ya. Ini start the trip, nanti kalau mobil sudah berhenti dia end the trip, nanti baru dia kesimpulan perjalanan seperti ini. Jadi ketahuan langsung notifikasi masuk ke Telegram ataupun notifikasi di aplikasinya. Seperti itu. Jadi cukup canggih ini teman-teman. Dan untuk datanya kita bisa pakai paket data Telkomsel, Simpati atau apapun itu ya. Yang penting kartu perdana yang ada paket internetnya.